Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk penonton yang sudah hadir, terima kasih kami ucapkan, baik yang live Facebook PAC Fatayat NU Muntilan dan juga penonton yang hadir secara langsung di lokasi, kami ucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah membantu mempersiapkan acara pada sore hari ini, sehingga harapannya acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa, perwakilan dari Fatayat Ranting Tanjung yang akan memimpin acara pada sore hari ini, podcastan sore hari ini yang live langsung dari Facebook PAC Muntilan. Dan bagi teman-teman yang belum ikut bergabung, silahkan langsung aja kunjungi Facebooknya PAC Fatayat Muntilan atau di YouTube NU Muntilan. Oke, yang belum berteman juga bisa di-add, yang di YouTube bisa follow, subscribe, dan juga di komen. Oke, seperti biasanya podcast Jumat Fatayat ini kita adakan di Joglojip, Gunung Pring Muntilan, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2020. Oke, tema kita sore hari ini yaitu Spirit Maulid, usia tidak menyurutkan semangat berkhidmah. Jadi mau berapapun usiamu, saya masih teringat ngendikane Mbah Wahab, tiada kata udzur dalam berjuang. Jadi mau muda, mau tua, harus tetap semangat, harus tetap lillahi ta'ala ketika berjuang. Nah, sore hari ini kita ditemani oleh beliau. Beliau ini salah satu organisator yang banyak mungkin yang sudah kenal, siapa yang tidak kenal beliau. Dan beliau ini terkenal sebagai penggiat berjanjian, nggih Bu. Sesuai informasi yang saya dapat, beliau ini penggiat berjanjian, terus juga kirok, nggih. Kirok, terus kiprah di dunia organisasi itu juga luas jaringannya, nggih Bu. Nah, kita hari ini kedatangan beliau Ibu Badriah Munawiroh atau yang biasa kita kenal dengan Bu Muna. Ya. Sugeng rawuh nggih Bu. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Ini pertama kali nggih Bu kita berbincang seperti ini. Dan terima kasih sebelumnya untuk Bu Weni yang sudah mengizinkan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang manfaat sore hari ini. Terima kasih Bu Weni, semoga apa yang kami sampaikan nantinya bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin. Oke Bu, karena ini sesuai dengan temanya nggih. Usia tidak menyurutkan semangat untuk berkhidmah. Nah, ini beliau Bu Muna mungkin saged memperkenalkan diri. Mungkin banyak yang sudah tahu Bu, tapi lebih afdolnya kita langsung dengar dari beliau Bu Muna. Monggo Bu. Oh iya. Terima kasih Mbak Nisa, mohon maaf sebelumnya. Ini suara saya habis ya, serak-serak basah ya. Ya, karena lembur 3 hari itu enggak berhenti, pagi, siang, sore, malam itu berjanjian Pak. Ya, Pak Lukman ya. Ya, jadi jawabnya oke ya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nisa dan pemirsa semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya seperti Mbak Nisa dapat berjumpa dengan panjenengan dan dapat memenuhi undangan dari Pak Lukman, Bu Weni dan semua panitia yang mengadakan podcast sore ini. Semoga apa yang kita bicarakan nanti bisa bermanfaat. Amin. Dan sebelumnya mohon maaf sekali lagi, kadang mungkin suara saya enggak muncul ini ya. Begitu. Langsung saja, nama saya Badriah Munawiroh. Saya tinggal di Santren Gunung Pring Muntilan. Saya sehari-hari mengajar di SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring.
dengan kepala sekolah yaitu sahabat Fitri Haryanti yang juga ketua Fatayat Ranting Gunung Pring. Ya. Kemudian di jajaran pengurus anak cabang Muntilan, pimpinan anak cabang Muntilan Fatayat Kecamatan Muntilan, untuk tahun ini, periode ini saya dipercaya sebagai wakil ketua 1, yaitu wakil dari Mbak Siti Muhajirah. Selamat sore Mbak Siti Muhajirah. Kemudian karena di NU itu memperbolehkan, mengizinkan satu orang menjadi anggota di 2 organisasi asal tidak ketua, ya. Jadi saya di PAC menjadi wakil ketua 1, tapi di Ranting saya menjadi karena sudah usianya sudah lolos jadi Fatayat. Karena Fatayat itu seperti diketahui bersama bahwa untuk menjadi pengurus ketua itu maksimal 43 tahun. Saya 43 tahun wis tahu Pak Lukman nggih. Dadi pun tahu tapi iya. Sudah pernah. Jadi tapi alhamdulillah untuk pengurus bukan ketua itu tetap diperbolehkan untuk dijabat oleh orang yang usianya lebih dari 43 tahun seperti itu. Jadi jangan alasan bagi teman-teman yang usianya 43 juga enggak mau kalau dipilih, ya tidak, jangan dijadikan alasan ya. Ya, itu jadi jangan dijadikan alasan umurku wis 43, itu boleh 43. Kemudian yang di atas 43 itu 45, 46 itu baru kalau di PDPRT itu tidak sesuai dengan PDPRT kalau menjabat sebagai ketua begitu ya. Tapi untuk berjuang seperti tadi dalam judul tema sore ini ya, itu tak surut usia tidak menyurutkan semangat. Oh ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu saya di Ranting Gunung Pring sebagai pembina mulai periode ini ya, 2020 sampai 2023 ya, itu sebagai pembina. Kalau dulu sebagai sekretaris 1 ya. Kemudian saya juga masuk ke Muslimat Mbak Nisa ya. Karang yaitu nek muni wong seneng kuwi didadekke apa-apa wis teko gelem gitu ya. Jadi saya di Muslimat Ranting Gunung Pring saya sebagai anggota bidang dakwah ya. Muslimat. Jadi nggih Muslimat Ranting Gunung Pring. Kemarin mau didhawuhi ikut ke PAC tapi saya matur belum siap karena memang aktivitas saya yang yang kadang menyebabkan saya nggak bisa aktif di organisasi yang pas jadwal mengajar dan lain-lain. Jadi saya mungkin belum siap untuk kalau masuk di jajaran kepengurusan yang PAC Muslimat. Begitu saya matur sama Bu Ketua Ranting, Bu Juni. Juni itu garwane Pak Amron. Ya, itu yang sebagai Ketua Muslimat Ranting. Kemudian saya sebagai pengurus anak cabang Muntilan Fatayat Kecamatan Muntilan itu juga harus bisa memberikan contoh kepada anggota-anggota di anak ranting. Jadi selain saya aktif di Ranting Gunung Pring, saya juga aktif di kelompok saya sendiri di anak ranting. Jadi itu memang tujuan organisasi itu memang dikenalkan dari bawah, Mbak. Bukannya setelah menjadi pengurus yang lebih tinggi terus tidak aktif, itu tidak diinginkan oleh semua pengurus, semua pengurus yang mungkin PC ya tidak menginginkan sahabat yang aktif di PAC njur tidak mau kumpul dengan ranting, apalagi anak ranting itu sangat tidak diinginkan seperti itu. Maka saya pun masih, walaupun tadi usia saya sudah lebih dari 43 tahun, tapi saya cek ngaku Fatayat. Fatayat itu artinya pemuda, Mbak. Ya, Fatayat itu pemuda-pemuda. Fata artinya pemuda, 1. Kalau Fatayat itu jamaknya Fata, gitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Itu nih ojo kon nasrib aku ra iso. Usia boleh ya, Bu ya, tapi semangat usia, harus ya muda. Seperti itu ya. Begitu, kemudian aktivitas lain di organisasi
Saya selain itu saya juga baru 3 bulan ini ikut terjun ke TPQ Al Hidayah Lengkong Sari dengan Kepala Sekolah Bu Siti Nuriyah. Kalau mbok menawa nyimak, nggih mbok menawi nyimak Ibu Siti Nuriyah dan TPQ Al Hidayah ya. Lengkong Sari, salam. Oh, salam. Iya, itu cuman bentaro naik sedikit kemudian sudah kelihatan TPQ-nya yang baru, yang kemarin baru mengadakan maulid dan alhamdulillah santrinya hampir 70 ya. Saya karena saya di SD Terpadu mengajar kelas 1 di TPQ Al Hidayah, saya dibagi kelas yang kecil-kecil gitu ya. Alhamdulillah penggemarnya banyak ya. Anak kecil kalau saya nggak datang ditanya terus, Bu Muna kok nggak teko nopo to Bu gitu ya. Alhamdulillah berarti itu bukti mereka sayang pada saya. Itu berarti untuk, tidak hanya mengemong yang muda-muda tapi yang kecil-kecil kecil pun ya. Mungkin nek guru kelas 1 itu dipandang yang sabar, walaupun saya tua ya tetep sabare berkurang. Tapi sabar itu tidak ada batasnya. Kalau orang-orang nek gek do nesu itu biasanya sabar itu ada batasnya, tidak ada batasnya. Sabar kita itu harus sabar dalam mendidik siapapun, mendidik anak dalam keluarga, mendidik anak di dalam sekolahan, kemudian mendampingi teman-teman di organisasi, itu kita harus sabar. Nek ada teman kita yang seumpama di organisasi kok ada yang ngendi kok biasa kan, kalau di organisasi itu mesti ono sing kadang nyelekit. Lah itu awake dhewe kudu sabar, ojo dibales dengan pangendikan sing ndak ngepenake, karena kita nanti di organisasi itu akan jadi hiji terus, jadi satu terus. Nek sesuatu ketika kok kita menyakiti orang tersebut atau teman siapa gitu, pasti nanti kita akan kagok saat berorganisasi. Soalnya kembali lagi ke niat awalnya ya. Iya, betul. Itu untuk pengalaman kegiatan saya pada akhir-akhir ini yang saya jalani sampai saat ini. Kemudian perlu Mbak Nisa juga ketahui bahwa saya termasuk orang yang mungkin di dalam keluarga pun dididik untuk cinta organisasi ya. Seperti tadi saya sudah matur ke Bu Weni, sudah menyampaikan tentang sejarah perjuangan apa-apa ya. Saya dulu juga sekretaris IPPNU Pak Lukman ya. Masane Mbak Kuswandari dan Pak Amron. Kemudian sekretaris lagi zamane Pak Muslih dan Bu Nurul Faizah Ngepringan. Tahun pinten niku? Lupa tahunnya. Saya nek ditanya yang lama-lama sudah lupa. Sudah lampau. Iya, sudah lampau. Nggih, wis rada kenal tapi ya ndak apa-apa. Saya yo tetap cinta. Mares Ibnu apal, Mares IPPNU apal, Mares Fatayat apal, Mares Angsor apal, Mares sing ndak apal, Mares Bangser. Karena apa? Karena dulu saat saya Fatayat karena sekarang ini termasuk menurut saya seperti reinkarnasi Mbak Sani ya. Dulu Fatayat muda memang pas usia Fatayat, saya belum menikah ya. Setelah menikah saya sempat tidak beraktivitas dalam organisasi yang sing serius gitu. Saya hanya anggota-anggota biasa. Itu setelah anak-anak besar itu saya masuk lagi ke kepengurusan di PAC itu ndereke Mbak Iroh ini selama kemarin Siti Muhajiroh 3 tahun, kemudian tambah 3 tahun ini. Jadi mbiyen wis tahu Fatayat, leren terus Fatayat meneh itu ya lucu saja nih ya. Tapi seperti itu asiknya berorganisasi nggih. Itu saya merasakan duwe kanca akeh kuwi nanggon Fatayat. Dulu ndak tahu, ngertine ming santren Gunung Pring, kerajaan dukuhan ya pokoknya ming Gunung Pring. Setelah saya terjun di PAC itu tahu yang Sokorini sing dalanin julek midun kemudian munggah meh kepleset ya. Kemudian Sriwedari mencari tempat untuk pertemuan selapanan ngasih ngubengi dalan ra ketemu. Kemudian di Sedayu, saya kebetulan di Sedayu itu bagian saya Mbak untuk PJ selapanan, saya yang harus hadir di setiap ranting Sedayu itu mengadakan selapanan seperti itu. Kemudian di IPPNU seperti itu, kemudian di Fatayat ya itu tadi seperti reinkarnasi. Berarti jadi dulu memang berjuang dari awal nggih Bu, dari nggih, IPPNU. Iya, alhamdulillah dan seperti bertahap, itu. Iya, nggih.
le iso ngetik ya dadi sekretaris PPNU Pak Lukman ya. Jadi mbiyen meh 11 jari saya. 10 jari apal gitu karena mengetik walaupun dulu ndak pakai komputer Mbak. Jadi saya biasa dulu dengkul tanda tangannya Pak Amron, Mbak Dari karo mau disebar kok ndak bisa ketemu lah itu saya minta izin nyon halale untuk didengkul itu dipalsu ya itu seperti itu saya apal saya tanda tangannya Pak Amron dadak miring seperti itulah itu saya apal nyon saya Pak Amron ya. Berarti memang benar gitu Bu, belajar itu memang prosesnya tuh lama nggak harus instan gitu. Iya. Nah itu kan organisasi di Fatayat kalau pendidikannya Ibu ngapunten? Oh iya. Jedek kira Pak? Oh iya. Ya. Saya dari sekolah dasar di MI Ma'arif. Jadi seperti satu keluarga saya itu nek dulu seperti dulu Bu Ida juga pas podcast menyampaikan nggih nek nang negeri ini kaya haram itu loh. Jadi saya dan keluarga ponaan-ponaan semuanya kebetulan saya dengan ponaan itu sama usianya itu semuanya di MI dan dulu baru ada MI Ma'arif Gunung Pring ya gitu. Jadi yang paling dekat di MI kemudian sorenya saya juga di madrasah yaitu wajib karena saya itu yatim Mbak dari kelas 3 SD sudah yatim jadi yang ngopeni saya itu simbok saya yang terus ada kamas saya Pak Tova itu sing pokoknya sekolah sore iki wajib sampai ikut pramuka iki ndak mau ikut pramuka aku ndak ras sekolah sore seperti itu saya sekolah dasarnya di MI Ma'arif Gunung Pring kemudian SMP-nya di SMP Trisula ya iya Ponggol ya di Mbak Nisa lingkungan sana itu ya kemudian Mas yang paham. Oh iya nggih ya itu jadi saya nek voli nang sebelah Mbak Nisa itu nggih depannya itu kalau voli di sana dulu juara voli nggih. Wah juara terus ini Bu. Iya juara sak kelas itu kemudian SMA-nya saya di SMA Asolihah yang sekarang menjadi SMK ya jadi PAUD ya oh ya jadi PAUD ya jadi kita ndak usah bahas itu Mbak saya nggak tahu nggih. Kemudian saya juga masih punya hutang 50.000 dengan SMA Asolihah. Dulu saat mau bayar itu nggak ada susuknya ya saya bablas saja ya. Itu ya. Kemudian saya kuliah dulu kan pengen mendapatkan tambahan ilmu yang pomen selama masih tenaga masih kuat pikiran masih mau berpikir itu suami saya yang kebetulan juga organisatoris Bapak Mudalan yang dulu juga ketua Ma'arif menjabat sebagai ketua Ma'arif selama 10 tahun ya Yayasan Ma'arif di Ranting Gunung Pring itu juga memotivasi saya untuk bisa kuliah itu tidak harus mulang tidak harus nyambut gawe katanya ya mulang anaknya juga bisa seperti apalagi itu perempuan madrasah utama untuk anak-anaknya itu saya kuliah D2 dulu ya D2 UT karena dulu memang yang bisa kuliah yang bisa dilaksanakan secara hanya Sabtu Minggu dan tidak jauh-jauh tidak harus ke Jogja, ke Semarang, ke Magelang itu hanya UT ya. Alhamdulillah lulus di UT 2 tahun D2. Setelah saya lulus UT 2 tahun D2 itu ternyata ada saya sudah masuk di SD Terpadu Mbak. Jadi itu sudah bersuami ya Bu? Sudah punya anak 3. Ya, jadi anaknya dereng do kuliah, mbokne wis kuliah sik. Gitu top ya. Semangatnya memang luar biasa. Nggih, ya ora ketung nek matematika wis ra iso, nggih nurun gitu ya. Itu D2 kemudian karena saya masuk di SD Terpadu dulu saya pertama itu didhawuhi Pak Amron untuk mengajar SBA itu seni baca Al-Qur'an ya. Dulu SBA. Iya, ya enggak itu istilah kita aja. Kalau sekarang itu ya ada yang tilawah, ada yang apa itu. Kalau di SD Terpadu istilahnya adalah SBA seni baca Al-Qur'an. Kemudian saya mengajar seni baca Al-Qur'an di SD Terpadu, kemudian ditambah lagi tugas untuk membantu di perpustakaan. Kemudian setelah itu saya masuk di guru diniyah ya. Nek guru harus dulu terus ada peraturan harus S1. Maka saya langsung mengikuti ya, berhenti di 2 setahun, kemudian ikut S1 juga di UT. Terima kasih UT ya. Alhamdulillah nggih, ilmu yang walaupun
biasanya kalau UT itu sepuh-sepuh ya. Sepuh-sepuh, kemudian saya termasuk yang muda di kelas saya itu sok do dituruni. Neng saat ujian mereka yang sepuh-sepuh bijine apik-apik, bijiku BDW liyane doa. Nggih, kokean dituruni, tapi ndak apa-apa. Itu jari Pak Lukman Jariah gitu ya. Itu untuk pendidikan. Sampai sekarang saya alhamdulillah sudah lulus S1-nya tahun 2011. Kemudian nggih 2011 dan saya sudah mulai lulus S1 saya sudah bisa mengajar jadi guru kelas. Kalau kemarin guru diniyah, ya guru diniyah itu tidak harus sarjana, tapi alhamdulillah di SD terpadu itu walaupun guru diniyah kebanyakan sarjana gitu. Tapi yang paling utama adalah pondok pesantren. Itu untuk pendidikan saya, Mbak Nisa mungkin niki nek menika ngobrol ra iso mandek ya, Mbak. Saya malah senang mendengarkan langsung soalnya sudah paket komplit gitu ya. Kalau saya sih menangkapnya gini, Bu. Bukan masalah di mana kita belajar, tapi kembali lagi ke diri kita. Bagaimana kita belajar? Kita bisa belajar dari manapun, nggih, Bu. Melalui organisasi maupun dari organisasi lain-lainnya. Bahkan kalau menurut saya ilmu itu nggak hanya bisa didapat dari bangku kuliah. Betul, iya. Justru karena organisasi kita jadi lebih tambah wawasannya gitu. Iya. Nah, itu kan kegiatannya Bu Muna sudah lengkap sekali. Saya sampai wow. Hebat sekali nih Bu Muna. Nah, untuk keluarga sendiri, Bu, pasti dari orang tua itu ditanamkan spirit yang luar biasa untuk Ibu. Nah, bagaimana peran orang tua untuk Ibu sendiri? Oh ya, terima kasih Mbak Nisa. Untuk orang tua, karena seperti tadi saya matur, di usia saya kelas 3 SD saya sudah yatim. Kemudian saya diasuh oleh ibu saya yang notabene adalah organisatoris juga, nggih. Ibu nggih. Dulu nek saniki pun di Sukabumi ya, sudah almarhumah ya. Simbok saya itu juga penggerak muslimat di Ranting Gunung Pring. Jadi sok ngruusi tahlil di Ranting Gunung Pring dulu sewaktu simbok masih sehat nggih. Sehat itu belum ada yang berani untuk ngurusi tahlil gitu ya. Jadi di Ranting Gunung Pring itu ada namanya kegiatan Birrul Walidain, itu ngirim arwah-arwah itu ya. Itu simbok yang sok didhawuhi ke dapuk ngurusi tahlil gitu. Tapi setelah mulai sepuh itu sudah alhamdulillah sudah banyak yang muncul berani. Sakjane saged ngurusi tahlil ming mungkin ndak pede gitu. Setelah simbok sudah pensiun walaupun masih sugeng tapi sudah tidak bisa beraktivitas seperti dulu. Simbok saya juga aktif di PAC ya muslimat. Jadi nek ada kegiatan muslimat nggih rawuh itu simbok saya. Kemudian selain itu yaitu seperti tadi saya sampaikan kakak-kakak saya seperti Pak Tova itu juga tokoh dalam organisasi di NU gitu. Jadi gelem ra gelem saya pun yo secara otomatis tidak pernah didikte kowe kudu dadi fatayat, tidak nggih. Tapi secara otomatis wah gek kakang kowe rono-rono kok aku termotivasi. Iya seperti itu nggih. Kebetulan juga mendapatkan suami yang juga organisatoris ya. Suami saya juga dulu aktif di LSM ya. Kemudian dulu saat saya muda itu kalau ada kegiatan LKD itu latihan kader dasar. Kalau sekarang apa? PKD ya. Itu dulu instrukturnya karena kita di Kecamatan Muntilan atau ya Kecamatan Muntilan itu belum banyak yang mau nopo pripun nek mampu saya yakin mampu tapi kita harus mengambil instruktur dari luar yaitu dari PMII Yogyakarta. PMI itu organisasi mahasiswa dari NU ya. Jadi suami saya kebetulan dulu juga aktif di PMII dan sok dadi instruktur. Lah pas ketemu itu ya itu pas ketemu itu di namanya ada organisasi Ansor itu mendapatkan bantuan dari LSM yang juga suami saya yang mencarikan dana dan sebagainya dan ngurusi itu termasuk Hasas ya. Pak Lukman wis lahir urung nggih Hasas? Oh nggih. Iya, Hasas itu singkatannya Hasyim Asy'ari gitu. Itu usahanya adalah konveksi. Sampai dulu Pak Yusuf Effendi Yusuf Slamet Effendi Yusuf
pimpinan pusat Angsor di Jakarta itu hadir borong konveksi dari Hasas itulah. Dari Hasas itu kami Pak Dahlan asmane itu ketemu saya jur mbuh lenopo kepiye orang itu jatuh cinta seperti itu ya. Itu. Jadi bernostalgia, Bu. Itu jadi ndak tahu saya dicolong fotone barang ya. Sanwes sudah menikahi di Wiroi. Pak Dahlan ningali Pak Dahlan. Ndak tahu ini Pak Dahlan lebih kurang sehat, tapi tadi dapat undangan Pak Bambang Lembayung ketua MWCNU Tadfid itu di MTS untuk berbincang-bincang tentang mau mengadakan apa Pak Lukman? Bukan yang ini YKM itu ya? Iya itu. Ya klinik itu gitu. Ya. Itu Mbak Nisa ya. Untuk keluarga putra-putrinya Oh iya, putra-putri anak saya 3 Mbak Nisa. Di Fatayat saya memang anaknya yang paling gede ya kula niku yae nih. Yae nggih Bu niki. Anak saya 3, yang pertama namanya Galearum Fatimah Religia yang alhamdulillah saat ini tadi merinding aku Pak Lukman, anak saya tadi jam 4 menerima pengumuman keterima jadi PNS. Alhamdulillah, Masya Allah, ini berkahnya bulan. Itu enggak, alhamdulillah ya. Itu namanya anak Galearum Fatimah Religia mengambil di Banten Pak Lukman pengestune, semoga diberi kelancaran. Itu dan juga anak saya sudah mulai 1 tahun ini sudah aktif di Fatayat Rantai Gunung Pring ya. Nggih, itu juga apa namanya aktif di Hadrah di Fatayat Gunung Pring, Lintang Songo namanya. Yang kemarin sempat jadi juara nggih, Bu? Iya, ya alhamdulillah. Mantap ini Bumuna pokoknya. Basis, anak saya basis. Kemudian anak yang basis itu tukang ngebas maksudnya orang ya. Kemudian anak saya yang nomor 2 namanya Sabrina Suabilahak, itu sekarang kuliah di UIN. Kemudian mondok di Kota Gede dan sekarang di rumah letuk tempe glepung jolali dibuka ya. Anak saya juga apa namanya mondok dan memang mungkin darah seni ya. Darah seni di keluarga kami itu anak saya juga aktif di Hadroh di pondoknya ya. Dia yang terakhir nih, yang nomor 2. Nomor 2. Ya anak saya 3 Mbak. Sehingga kayak tekan nomor 2 nih. Nomor 2 itu juga nangon Hadrah ya lumayan jadi Jimbewati ya. Jimbewati selincah pamen jimbene dubeng-ubengke iso nggih. Nyanyi ya iso ning sok ora pede, kadang nek pales sithik kula guyu dadine ra sido nggih. Itu. Kemudian anak saya yang nomor 3 Adika Zwita Alimia Baroroh yang kuliah di Undip jurusan kesehatan masyarakat ya, dan mondok di belakang Undip itu di Pondok Pesantren Galang Sewu. Dan ya tadi mungkin darah seni mengalir itu anak saya juga di kampus itu masuk di anggota vokal grup yang kemarin wis tampil bola Bali di hadapan Pak Ganjar. Entuk hadiah maem wis senenge pol. Cah pondok iki ngoten niku ya. Gitu nggih. Berarti Bumuna ini mendidik putrinya nggih, Bu. Putrinya ya. Itu juga luar biasa sekali. Apa ada kiat-kiat sendiri, Bu? Bagaimana mendidik putri-putrinya Ibu? Begitu ya. Alhamdulillah untuk anak saya itu mungkin dari motivasi dari suami ya. Karena saya ki wonge lugu Mbak Nisa. Berarti tetap ada peran keduanya gitu. Yang paling berperan dalam keluarga untuk mendidik anak adalah suami karena ya mungkin lebih ilmune luwih dhuwur nggih, lebih sepuh. Kemudian saya ki meng wong lugu meng sok manut gitu ta. Meng tukang goleke sangu gitu ya. Jadi suami saya pokoknya menginginkan anak itu mondok, ngaji, syukur iso hafal Quran nggih. Nek ora ya supamen ahli Al-Qur'an itu yang paling penting. Kemudian sekolah ya sing sak tinggi-tingginya kalau bisa nggih. Ben apa ben besok iso mendem jero. Terus apa isine? Mikul dhuwur mendem jero wong tuwa ngoten. Dadi dan kalau bisa jadilah orang yang bermanfaat dimanapun anak-anak berada seperti itu. Itu terbukti dengan kongopo wong tua le mendoakan anak nggih. Jadi anak sing manfaat barokah ilmunya seperti itu. Setiap bakdo salat nggih mestine wong tua selalu mendoakan seperti itu. Jadi anak-anak saya semuanya dari pondok nggih. Yang pertama itu lulus SD terpadu langsung mondok di Pundi Guyangan Pati
Di sana 6 tahun, kemudian pindah setelah lulus SMA, aliyah di sana, kemudian kuliah di UIN, mondok di Melangi, ya, Pondok Pesantren Aswaja, itu di Melangi. Kemudian alhamdulillah seperti itu Mbak Nisa perjalanan pendidikan anak-anak saya sing notabene nggih nek kaya kula notabene wong tua ora iso apa-apa ning kepengin anake iki sing do luweh dari orang tuanya begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi tepuk tangan buat Bu Muna. Terima kasih. Sangat menginspirasi, saya pun terinspirasi Bu. Karena apa ya, semangatnya Bu Muna yang meskipun usianya, bolehlah usianya itu lanjut. Boleh usianya lanjut, tapi senior, tapi semangatnya tetap semangat muda gitu. Nah, ini patut dicontoh untuk mbak-mbak Fatayat yang mau bergabung dengan Fatayat. Jadi harus tetap semangat, jangan jadikan alasan nggih Bu. Jangan jadikan alasan untuk apapun, untuk berangkat Fatayat atau apapun nggih Bu. Oh, azan jeda. Oh iya. Closing. Oke, karena waktunya sudah mepet sekali, padahal saya masih banyak pertanyaan. Mungkin nanti di belakang ya Bu. Siap. Kita masih bisa berbincang lagi. Mungkin ada pesan untuk Bu Muna, untuk kader NU, baik Fatayat atau muslimat ke depannya. Ya. Terima kasih Mbak Nisa. Pesan saya untuk semua sahabat Fatayat, khususnya yang sudah masuk di Fatayat, tetaplah berfatayat, jadikan Fatayat tempat untuk berkhidmat, berjuang ya, untuk mengikuti para ulama ya, karena kita sudah tahu janjine Mbah Hasyim ya, sapa sing gelem apa Mbak? Ngurip-urip NU arep didongake mlebu swarga. Amin. Ya, seperti itu. Jadi jangan ragu, jangan bimbang untuk ikut Fatayat, dan kita niati di Fatayat ini untuk berorganisasi lillahi ta'ala. Semuanya pasti akan ada pahalanya. Kalau pahala diketoknya sekarang, pasti orang itu untuk berorganisasi berlomba-lomba, karena tidak diketok, maka kadang kita juga males ya, karena banyak kegiatan yang lebih mungkin menghasilkan uang, mungkin kok malah ikut Fatayat yang kadang kita malah keluar uang ya. Jadi berorganisasilah yang solihah, yang cerdas, yang baik, kemudian jadikan Fatayat sebagai tempat untuk berkhidmat, dan jangan lupa keluarga kita pun kita ajak untuk bisa berjuang di Fatayat ataupun di yang lain, ala ahli sunnah wal jamaah. Amin. Seperti itu mungkin Mbak Nisa. Terima kasih. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ngobrol-ngobrol, saya mohon maaf gitu Mbak Nisa. Terima kasih Bu Muna, semangatnya luar biasa dan patut kita contoh, apalagi ini hari Jumat Bu. Ya. Semoga di hari Jumat ini apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan diijabah sama Allah. Amin ya Allah. Oke, sebelum kita tutup, kita sapa pemirsa dulu, nggih Pak. Oke, sapa pemirsa, terima kasih untuk sahabat yang sudah dari tadi menyimak di Facebooknya PAC Fatayat Muntilan. Langsung saja, ini dari dari Fata Adi hadir. Terus Bu Sani, Bu Sani, nggih. Bu Sani nyimak langsung. Terus Medika Yuhandoko nderek sinau. Terus Medika Yuhandoko, kalau orang udah seneng mau disuruh jadi apapun juga mau, siap. Lailatul Munawaroh, Mbak Lailatul Munawaroh, Barokallah, semangat berjuang, jayalah Fatayat, amin. Amin. Terus Mbak Anita Suf,
Aldina Kirana, nyimak Ya. Mbahna. Ya, Oh. siap. Ya. Nyimak Mbahna. Nana, ya. Cucu nggih, Bu? Iya, cucu wis tua kok Mbak. Oh, Mbah Fatayat. Terus ada Johan saja, berkah sholawat, Fatayat sehat, Fatayat semangat. Amin. Terus ada Mbak Asmarwati Wati, nyimak. Oh, nggih. Banyak sekali nih yang ikut bergabung. Terus ada Bu Weni Masito. Nggih, Bu. Nyimak dari MTS Ma'arif 2 Muntilan. Saniki pun teng mriki. Terus dari Pak Lukman bacakan mboten niki. Pak Lukman Bandar Helm, salam sehat selalu Bu Muna. Amin. Kemudian dari Mbak Siti Rohmah, hadir nyimak, kader militan top Markotop. Bu Muna ini top Markotop. Kemudian dari Mbak Sabrina Uswa Belahak, tempe glepung aman Bu. Pesannya tersampaikan nih. Terus ada dari Mbak Asmarwati Wati, Bu Muna memang hebat. Oke, terima kasih untuk sahabat Fatayat yang sudah ikut bergabung baik secara langsung maupun dari PAC Live Facebook Fatayat PAC Muntilan. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, harus tetap bahagia, bungah. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Tetaplah berkhidmah di jalur apapun itu, di perjuangan apapun itu. Semoga perjuangan kita tidak akan sia-sia dan para ulama bangga terhadap kita. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.